Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menceritakan sebuah manqobah, sebuah riwayat karomah tentang aulia Allah. Dalam hal ini adalah Pangersa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrah. Suatu saat ada seorang yang ahli kedikjayaan, seorang ahli hikmah, sengaja datang ke Pangersa Abah untuk menguji karomah beliau, ingin menantang beliau dalam hal-hal yang menyangkut kesaktian dan sebagainya. Maka ketika sang tamu ini tiba, Pangersa Abah menyambutnya dengan ramah tamah. Pangersa Abah lalu berkata kepada beliau, "Ayo, silakan ke sini, ayo kita makan dulu." Maka sang tamu yang awal niatnya ingin menguji, mengadu kesaktian dengan Pangersa Abah, sangat senang juga ketika oleh Pangersa Abah ditawari makan. Bahkan Abah berkata, "Makan saja dulu, urusan lainnya nanti saja," kata Pangersa Abah. Maka kemudian sang tamu diajak makan bersama Pangersa Abah, satu meja makan dengan Pangersa Abah. Bersama juga saat itu ada salah seorang murid beliau dari Kedah, Malaysia, yang saat itu usianya masih muda, yang beliau adalah Pak Guru Zuki. Lalu di tengah makan bersamanya, Pangersa Abah kemudian berkata kepada Guru Zuki di depan tamunya yang sengaja ingin mengadu kesaktian dengan Pangersa Abah kepada sang ahli hikmah tersebut, "Zuki, coba kamu panggil aki-paki di tempat kholwat Pangersa Abah sepuh." Maka kemudian Pak Guru Zuki menuju ke Masjid Nurul Asror. Bagi orang-orang yang pernah datang ke Pondok Pesantren Suryalaya, maka akan mengetahui bahwa di bagian depan Masjid Nurul Asror tersebut, atau tepatnya bagian samping maksud saya, itu ada sebuah jam besar. Dan di belakang jam besar itu ada sebuah ruangan yang sekarang selalu terkunci rapat. Nah, ruangan itulah yang dimaksud sebagai ruangan kholwat peninggalan Abah Sepuh. Karena dulu Pangersa Abah Sepuh sering melakukan kholwat di ruangan tersebut. Dan kali ini yang sering melakukannya pada masa itu adalah Kiai Haji Abu Bakar Fakih, yang dikenal dengan nama Aki Pakih Sang Macan Suryalaya. Dan biasanya kalau beliau masuk ke ruangan itu, tidak satu pun orang yang berani mengganggunya, memanggilnya dan sebagainya. Maka kemudian Pak Guru Zuki sebenarnya dengan rasa takut, tapi karena perintah Abah, walaupun dengan rasa ketakutan, beliau tetap melaksanakan tugas tersebut. Lalu beliau mengucapkan salam di depan pintu ruang kholwat tersebut. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aki Pakih." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Aki Pakih dengan tegas. "Aki dipanggil Pangersa Abah. Kata Pangersa Abah, Aki diminta untuk mendampingi beliau makan bersama tamu beliau." Maka Aki Pakih dengan lantangnya menjawab, "Aki nggak lapar, bilang sama Abah. Aki nggak lapar." Maka kemudian Guru Zuki pun kembali ke madrasah Pangersa Abah, menemui Abah dan berkata di depan Abah dan sang tamu tersebut, "Abah, kata Aki Pakih nggak lapar, Bah." Lalu Abah langsung menjawab, "Loh, nggak lapar bagaimana? Bukannya Aki Pakih tidak makan sama sekali sejak kemarin?" "Cepat Zuki, balik lagi, panggil Aki Pakih. Bilang sama Aki Pakih, di sini banyak makanan." Maka kemudian Guru Zuki kembali menemui Aki Pakih. Beliau mengucapkan salam lagi di depan pintu ruang kholwat. Maka dalam keadaan tertutup, Aki Pakih pun menjawab, "Bilang sama Abah, di sini juga banyak makanan." Maka Guru Zuki pun balik lagi menemui Pangersa Abah. "Bah," kata Pak Guru Zuki, "Aki Pakih tidak mau, Bah. Kata Aki Pakih di sini banyak makanan, Bah." Maka Abah menjawab lagi di depan tamunya tersebut, "Loh, banyak makanan bagaimana? Itu kan cuma ruang kosong. Lagi-lagian lagi pula siapa yang mengirimkan makanan ke ruangan tersebut?" Maka kemudian kembali Pak Guru Zuki menemui Aki Pakih di ruang kholwat tersebut. Dan beliau mengatakan lagi bahwa Aki Pakih tetap dipanggil oleh Pangersa Abah. Maka kali ini Aki Pakih pun membuka pintu ruang kholwat tersebut. Lalu di depan Pak Guru Zuki, Aki Pakih kemudian menempelkan kedua telapak tangannya pada lantai ruang kholwat tersebut. Dan tiba-tiba saja ketika beliau mengangkat kedua tangannya, di tangannya sudah ada 2 tandan kurma segar yang penuh dengan kurma. Maka Pak Guru Zuki pun takjub. Jadi ternyata dari lantai tersebut keluar 2 tandan kurma yang masih segar.
Kata Aki Paki kepada guru Zuki, "Zuki, ini berikan kepada Pangersa Abah di madrasah." Maka kemudian Pak Guru Zuki pun membawa 2 tandan kurma tersebut kembali ke madrasah Pangersa Abah dan mengatakan kepada Abah, "Bah, ini kata Aki Paki, di sini juga banyak makanan, Bah. Ini buktinya." Maka sang tamu yang sejak awal mendengarkan dialog antara Pangersa Abah dan Guru Zuki menjadi gemetar, menjadi takjub. Dia menyadari kalau Aki Paki yang muridnya saja sudah seperti itu karomahnya, bagaimana Pangersa Abah Anom? Maka lalu dengan rasa malu bercampur rasa takut, sang tamu pun bersimpuh kepada Pangersa Abah memohon maaf karena dia menyadari ilmu yang dimilikinya ternyata tidak ada apa-apanya. Jangankan terhadap Pangersa Abah, terhadap Aki Paki pun tidak ada apa-apanya. Maka dia bersimpuh dan bahkan memohon menjadi murid Pangersa Abah, dan lalu dia diberikan talqin zikir oleh Pangersa Abah untuk mengamalkan zikrullah, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Demikianlah sekelumit kisah karomah yang terjadi, yang merupakan sebuah drama yang menarik, drama yang luar biasa antara Pangersa Abah Anom dengan Aki Paki sang macan Suryalaya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.